Shalom saudara. Mazmur 8 ayat 6 berkata demikian. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Membuatnya dan memahkotainya, ini membuat manusia dan memahkotai manusia. Nah saudara, ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta dan manusia adalah ciptaannya. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, kita akan mengerti apa yang dimaksud oleh Daud, bahwa manusia ini adalah ciptaan, Tuhan adalah penciptanya. Dan saudara, karena manusia ini ciptaan, manusia ini harus kembali kepada setelan pabriknya pencipta. Kalau kita membuat sebuah barang, saudara, kita pasti berpikir tentang kegunaan, tentang tujuan sebuah barang atau sesuatu yang tidak kita bikin. Misalnya kita membuat kipas angin misalnya, kita pasti berpikir untuk apa kita membuat kipas angin atau untuk apa kita membeli kipas angin. Nah, itulah yang Daud pahami, bahwa waktu Daud itu diciptakan, waktu manusia diciptakan, Tuhan punya rencana buat manusia. Ada hal-hal yang baik, karena Tuhan itu baik, saudara, dan karena Dia adalah sumber dari segala kebaikan. Ada hal-hal baik yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan, ingin untuk kita lakukan. Jadi gak cuman diciptakan terus dia selesai bergerak sendiri-sendiri aja, mau-maunya sendiri. Kalau itu yang terjadi, semua akan penuh dengan kekacauan. Nah, tapi karena Tuhan ini punya satu tujuan yang baik, maka manusia seharusnya mengeluarkan hal-hal yang baik juga dari dalam kehidupannya. Karena Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Itulah kenapa sebenarnya manusia juga harus mengeluarkan hal-hal yang penuh kasih dari dalam hidupnya. Nah saudara, manusia kadang-kadang itu menghargai dirinya terlalu tinggi lewat ayat ini, bahwa manusia diciptakan seperti Allah, atau manusia itu adalah Allah-Allah kecil. Saudara, tidak ada kesempatan sama sekali bagi manusia untuk manusia menjadi sama seperti Allah. Kita bisa melihat waktu Adam dan Hawa, mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena hatinya ingin menyamai Allah, terprovokasi oleh iblis. Apa yang terjadi? Kerusakan yang total terjadi atas manusia. Kerusakan yang total terjadi atas dunia ini. Itulah kenapa sebenarnya manusia tidak memenuhi persyaratan sama sekali untuk menjadi Allah. Yang ada sebenarnya manusia itu harus kembali kepada rencananya Tuhan. Apa sih rencana Tuhan untuk menciptakan kita ini? Kenapa kita ada di dunia hari ini? Nah, terus bagaimana kita harus memahami rencana Tuhan? Saudara, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdoalah, renungkanlah kebenaran firman Tuhan, dan jangan berhenti sampai di situ. Tapi jadilah pelaku-pelaku firman. Waktu kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus, waktu kita merenungkan kebenaran, supaya kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Kemudian kita melakukannya pelan tapi pasti, Roh Kudus akan memimpin kita, menerangi kita, bagaimana kita harus menyenangkan Tuhan, bagaimana kita ini harus melakukan sesuatu, apa yang Tuhan itu ingin kita lakukan. Pelan tapi pasti kita akan menemukannya. Dan waktu kita menemukannya, itu akan jadi satu sukacita yang besar, di mana kita menjadi duta-duta Tuhan, membawa kebaikan dari Tuhan, membawa kasih dari Tuhan bagi dunia
bagi sekeliling kita, dan bagi keluarga kita. Saudara, jangan mau tertipu oleh iblis. Waktu iblis berusaha mengarahkan kita, hiduplah semau-maumu karena engkau adalah Allah-Allah kecil. Enggak, saudara. Kita tetap adalah ciptaan dan Tuhan adalah penciptanya.